Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat saya semua, seperti biasa kita awali taklim kita dengan sama-sama membaca ayat-ayat Allah. Hari ini kita akan membaca surat Ghafir atau surat Mukmin. Ayat 20, 21, 23 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yahdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yahduna bis-sayyi Inna Allaha huwas samiul basir. Inna Allaha huwas samiul basir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum asadda minhum quwwatan wa asarun fil ardi fa'akhadahum Allahu bidhunubihim wa ma kana lahum min Allahi min waq. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadahumullah innahu qawiyyun shadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Sedikit kandungan dari apa yang sudah kita baca. Terutama pada ayat 21.
afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu isinya terbagi menjadi 3. Bagian pertama bicara tentang akidah, tentang iman. Yang kedua tentang syariah, tentang hukum. Dan yang ketiga tentang kisah masa lalu. Ayat 21 itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk keliling, untuk keliling di alam raya ini. Asiru fil ardi. Untuk apa? Untuk menyaksikan fayanzuru kaifa akibatul. Bukan itu. Untuk menyaksikan apa akibat yang diperoleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Intinya tadi waktu datang ditemani Pak Haji Samsudin Falak. Terima kasih Pak Sam, ngobrol bahwa tentang Indonesia gitu yang kita cintai. Kayaknya nggak mau bercermin masa lalu itu kayak apa. Hari ini bila darah saya naik, kita oleh mikir Indonesia. Waktu kontrol tuh kaget 205, terus tadi pada asar kontrolnya hari Selasa, tadi pada asar pengen dilihat malah 300 lebih. Lihat-lihatnya enggak saya pikir, tapi mikir guru aja. Makanya temanya kejujuran. Betapa indahnya Allah yang Allah lakukan itu sebelum mempersiapkan Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Nabi terakhir. Rasul terakhir itu disiapkan dulu sifat-sifatnya. Jadi seseorang itu dinilai itu dari sifatnya, bukan namanya. Meskipun Rasulullah dengan nama Muhammad itu mengalahkan semua nama. Dan nama itu dari Allah. Seperti cerita Fatimah, cerita Aminah. Ketika sudah menjelang masa kelahiran, mendengar suara. Di antara suara yang dia dengar, beri dia nama Muhammad. Beri dia nama Muhammad. Muhammad itu nama apapun itu kalah sih. Karena Muhammad itu mengandung sifat-sifat utama, sifat-sifat mulia yang hanya dimiliki oleh beliau sendiri. Dimiliki oleh beliau sendiri. Jadi ibu bapak sekalian, Rasulullah disiapkan sedemikian rupa. Meski begitu, ketika beliau mulai dakwah secara terbuka, ya, nanti kita akan sampai ke situ.
mereka tidak mempercayai apa yang beliau katakan. Beliau katakan. Jadi kata kunci dari ayat-ayat yang kita baca itu ikhlas kita. Saya sering bertanya kepada murid-murid saya ini. Sebelumnya saya cerita, saya itu nggak punya cita-cita. Bagaimana saya punya cita-cita? Saya pernah bertanya sama Al-Maghfurlah, Allah yarham, ayah saya, Bapak, Mbah Kadir itu kakek saya, itu orang mana? Jawabannya apa? Bapakmu orang ngerti. Ini ada saksinya, ini Bude Sus ini. Kemarin kita reuni kaul, orang harus ngerti ya. Orang 300-an itu ada yang tahu. Ayah saya yang bapak mau tahu itu bang dia wong pentul kini wong pentul guru ngaji kawin deh wong pentul. Terus saya mikir, pantesan waktu kecil itu saya merasakan nek bodoh kira tahu lungo. Gak tahu lu mau kemana. Makanya saya bertekad saya harus cari istri orang jauh. Minimal setahun sekali saya piknik. Ini Pak Marmo, Bu Marmo sudah ke kota istri saya, ke Garut. Jadi saya keliling kemana-mana, saya bisa tahu. Waktu kerja juga saya sering mendapatkan tugas kemana-mana. Pengalaman, ya. Pengalaman, naik pesawat gitu. Meskipun saya ketika harus naik pesawat sendiri itu bingung saya. Ketika Al-Maghfurlah, Allah yarham, adik saya Muhammad Ismail Jamaluddin itu meninggal. Saya sedang di Jakarta, ditelepon. Nggak saya angkat-angkat karena sedang di masjidnya toko buku Wali Songo itu di Kuitang. Ya. Nah, istri saya Mahfurlah telepon, terus saya telepon balik beritanya Om Udin nggak ada. Terus saya bilang sama teman-teman, saya pulang ya. Teman-teman lanjutkan sendiri acaranya di Jakarta. Saya diantar supir ke Jakarta. Beli tiket. Saya telah beli tiket, dapat tiket itu saya tanya sama penjualnya itu, Mbak, mohon maaf, setelah ini saya harus kemana? Gitu. Bapak, Bapak berguru, ini bener Mbak, saya tuh nggak ngerti saya. Setelah dapat tiket ini mau kemana? Terus saya bilang, saya itu biasanya langsung kalau mau ke Jakarta itu atau kemana itu, bahkan ke Malaysia, ke Solo, dari Solo itu masuk bandara udah sampai boarding gitu, bayar pajak pun enggak kan. Jadi saya nanya, bener-bener orang mudik gitu ya, nggak bisa. Apalagi sekarang ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, ini yang terakhir umroh, itu bandara sekarang itu besar-besar. Harus untuk dari satu gate ke gate yang lain dihubungkan dengan kereta api. Ini orang-orang rombongannya hilang lagi.
Makanya kemudian pada murid-murid saya bilang, saya tanya, kamu orang mana? Orang Rembang Bapak. Kamu orang Brebes. Kebetulan. Seharusnya orang Rembang itu menikah dengan orang Brebes. Orang Brebes menikah dengan orang Rembang. Minimal setahun sekali kalian melakukan perjalanan itu lebih 10 jam. Semarang Rembang 5 jam, Semarang Bumiayu itu 5 jam, 10 jam. Kalian bisa lihat mulai dari sana itu lihat Gerai, Terasi, terus kemudian Jenang, ya, segala macam sampai nanti di ujung sana ketemu Dokasi itu. Gitu. Kalian lihat, mosok boleh bojo, wong geno, wong geno, gitu loh. Menikah mergo nek esuk buka jendela bareng. Ibu bapak sekalian bisa bayangin nggak kalau lebaran mereka pergi kemana? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, paling ke Indomaret beli es krim untuk anaknya. Benar Pak. Lantas apa yang dimiliki? Maka ayat itu perintahkan keliling dulu bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud dan seterusnya semua. Bagaimana Fir'aun, bagaimana siapa namanya itu Korun dan seterusnya. Itu kisah. Tidak hanya untuk diceritakan, tapi diambil pelajaran. Orang hari ini ngumpulin harta sampai triliunan itu kan opo. Kanggo opo, bayangkan. Nah, makanya dengan itu luar biasa. Ini tempatnya temannya Pak Ketua ini, Pak Rozi kami baru keliling ke Eropa itu, foto-fotonya ke Eropa. Anak saya kemarin juga baru pulang dari Eropa, tapi nggak suka karena apa? Uangnya Euro itu sekitar 20.000, pipis itu 1 euro, bayangkan. Pipis itu 20.000, luar biasa itu. Apalagi pas musim dingin, kalau sekarang menjelang autumn, menjelang musim gugur. Ibu bapak sekalian, saya merasa kalau kita baca Quran itu kok beriringan dengan tema. Rasul, ada seseorang, kita mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin, shallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang sangat Rasulullah sayangi. Beliau menghafal, ada yang bilang 2.000, ada yang bilang 3.000 hadis Nabi. Beliau itu salah satu Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang miskin, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, yang tinggalnya di terasnya Rasulullah itu. Yang kalau kita di Masjid Nabawi ditunjukkan ada dari makam, ada teras itu tempat Ashabus Suffah di situ. Ditanya oleh orang ini, bagaimana akhlak Rasulullah? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Dia menjawab, aku tidak tahu itu bukan berarti tidak tahu. Beliau takut kalau menyebutkan A, B, C itu keliru. Bahwa Rasulullah itu bukan A, bukan B. Makanya yang orang barat kalau mendengar kita suka cerita tentang Rasulullah itu nggak suka. Gimana rambut Rasulullah? Ora keriting, ora lurus, bingung dia nyanyi. Ora cetok.
tingginya berapa? Kita menjawab itu kalau beliau itu kalau bersama dengan orang tinggi nggak kelihatan pendek, tapi kalau bersama dengan orang pendek beliau tidak terlalu tinggi. Nggak jelas. Kalau mereka kan sekian feet, sekian kaki gitu, maunya begitu mereka. Mereka itu kuantitatif gitu maunya. Tapi apa artinya kuantitatif itu? Kita kualitatif. Rasulullah itu. Ya, mereka nggak suka. Terus orang ini beralih pada Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang anak bocah pemuda umur 10 tahun yang begitu Rasulullah hijrah ke Madinah oleh ibunya diserahkan kepada Rasulullah untuk membantu Rasulullah. Ditanya pun dia jawabnya tidak. Karena takut salah, takut mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Baru orang ini menemui Ummul Mukminin istri Rasulullah, Aisyah. Ditanya, apa jawab Aisyah? Aisyah menjawabnya, karena khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran mengatakan tentang Rasulullah? Ibu bapak sekalian, teman-teman bisa lihat surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu 63 atau 68, nggak saya cek lagi. Itu Allah mengatakan ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak sangat mulia, sangat. Jadi indahnya itu di sini. Allah siapkan, gak main-main. Beliau akan menjadi pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Pemimpin dari seluruh manusia, dari seluruh pemimpin. Gak main-main. Maka disiapkan di antara peristiwa dalam sirah Rasulullah itu, yang itu merupakan skenario Allah dalam mempersiapkan beliau menjadi pemimpin itu melalui peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad di rukun Hajar Aswad. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di Ka'bah, di pelataran Ka'bah itu tempat Hajar Aswad itu disebut rukun Hajar Aswad. Sebelahnya sini yang kita mulai membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu rukun Yamani, sebelah sini itu rukun Sam, dan sebelah sepanjang sana itu rukun Iraki. Rukun itu sudut. Rukun itu sudut. Jadi sudut Hajar Aswad, sudut Yamani, sudut Sam, Suriah itu yang sudut Irak. Nah, selesai direnovasi itu, Ka'bah itu berkali-kali rusak. Karena Mekah itu posisinya cekung begini, lembah itu. Sekarang ibu bapak sekalian sulit. Kalau awal-awal dulu yang tindak ke sana tahun 80-an, tahun 90-an itu masih bisa lihat berada di pelataran Masjidil Haram terus berputar gitu. Itu bukit-bukit berbatu itu, puncak-puncak itu. Ya itu begitu. Zaman masa itu belum ada drainase. Begitu hujan kebanjiran. Rahasianya apa? Kenapa Mekah ditaruh di sini? Allah ingin membantah, nek ketemu aku rasanya tempat yang tinggi gitu. Agama lain membuat tempat-tempat pemujaan itu di tempat yang tinggi-tinggi. Enggak, itu di situ. Islam itu antitesa itu.
Beda dengan yang dikatakan Gus Dur. Gus Dur mengatakan umat yang Tuhannya paling dekat itu umat Kristen. Buktinya apa? Memanggilnya Bapak. Yang kedua, yang paling dekat tuh orang Hindu Buddha, manggilnya Om. Tapi kalau orang Islam jauh banget, harus pakai toa. Pakai toa dia kata-kata. Saya senang waktu Gus Dur jadi presiden tuh, yang saya nanti itu guyonannya itu. Guyonannya itu luar biasa. Jadi itu untuk membantah itu. Terus diperbaiki. Pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah berusia 35 tahun itu, kerusakan Ka'bah sudah sedemikian parah. Maka kemudian para pemimpin kabilah memutuskan harus merenovasi. Dan setelah selesai, itu kalau ibu bapak sekalian baca sirahnya renovasi itu ya ngeri ya, ada mistik-mistiknya juga gitu. Pas mau dikebur itu ada ular besar gitu ya. Terus orang nggak berani gini ya, sesuai pada zamannya lah. Sesuai pada zamannya. Makanya kalau kita mau bangun juga tanam kepala kerbau kan gitu kan, emang. Nah, semacamnya sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Nah, kalau sekarang mau bangun yang ditanam bukan kepala kerbau, duitnya ditanam di kantongnya sendiri, terus ambruk kan gitu ya. Terus ambruk gitu. Jadi ya memang itu ilmu ekonomi demand and supply itu kan memang nggak bisa hilang ya. Saya kadang-kadang kok yo ono gitu, besi ukuran 8 mili kurang gitu loh, ini 10 mili plus sama kurang gitu loh, ono kurang banget gitu. Waktu mau beli keramik ditawari KW 1 atau KW berapa, lu kok ono gitu ya. Mbok sekalian lah rasa nganggo grid-grid gitu, tingkatan ono rego ono rupo, pantes kan ono rego ono rupo. Jadi kita kadang-kadang waktu tahun 74 itu ya, 74 itu SD Impres sebelah rumah saya itu dibangun. Waktu itu Bapak ada tukangnya, tukang batu, tukang kayunya Pak Wakiman yang dari Solo itu nunjukin pada saya, itu kayu yang turun ke bawah ini beliau diukur nili deloken iki kurang 5 meter 5 cm atau kadang kurang 10 cm. Nek dikurangi ini udan terus tempias, coba bayangkan. Wih, dikorupsi kayu nih gitu loh, ketok. Anak saya beli rumah di Geraha Sakinah Ungaran, tangan kedua. Kemarin di dapur itu ambrol plafonnya. Ternyata apa? Kayunya itu untuk plafon itu sampai tinggi disambung dengan paku, bukan kayu yang dipaku, sambung dengan paku. Itu kucing aja nginjek ambrol. Itu ambrol karena kucing juga. Itu kemarin ambrol karena kucing. Luar biasa. Nah ini semua artinya buat saya, kita nggak jujur. Ini problem kita itu. Makanya kenapa Allah mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum, ya, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Saya potong di situ aja. Jadi jujur ini oleh Allah didesain itu pilihan.
Mau jujur atau tidak? Mau jujur atau tidak? Ternyata banyak di antara kita memilih tidak jujur. Istri saya yang sekarang sering nanya tentang sesuatu. Sebelum menjawab, saya balik bertanya, mau jawaban jujur atau tidak? Gak jadi tanya. Gak jadi tanya. Karena bagi saya jujur itu mudah, yang sulit menerima kejujuran. Semua orang kan punya masa lalu. Kalau dia bertanya masa lalu, pengen tahu, yang untuk apa? Setelah tahu nanti dia sakit hati gitu. Kalau saya jujur, kamu sakit hati. Tapi juga kamu gak percaya kalau saya jujur. Masih mau tanya, mau jawaban. Nah, ini masalahnya. Masalahnya ini di sini. Jadi ketika itu kemudian para pemimpin kabilah itu di Arab itu banyak sekali itu berbeda pendapat. Siapa yang paling berhak meletakkan kembali Hajar Aswad itu pada tempatnya? Perbedaan ini bahkan mau mengarah pada peperangan. Ya zamannya itu, mungkin ini Karangrejo masih ada lapangan itu. Itu rasanya mesti geluh. Yang terkenal tuh Mas Triwo, Mas Bowo, itu gelut kan. Lapangan badminton ini tempatnya Bu ya Abidin ini dulu itu situ Pak Mas Hudi itu ada lapangan badminton, walah mesti gelut. Ya zamannya begitu, nah saya ini gelut lucu, gelut itu lucu. Dulu itu pentul itu musuhan dengan wates. Pentul itu musuhan dengan wates. Itu luar biasa. Saya nggak tahu. Pokoknya begitu, gelut. Ya gelutnya ya royoan itu lucu kan? Gelutnya royoan itu, makanya lucu. Lucunya gimana? Kalau hari ini masih gelut itu zaman jahiliyah. Itu sama dengan zaman jahiliyah, dengan zaman pada zaman Rasulullah itu. Kenapa gelut? Nah ini cenderung perang. Akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau ya, pemasangan Hajar Aswad itu kita serahkan pada orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram ini. Tentu Allah rencanakan, begitu selesai ngomong gitu Rasulullah datang. Nah itu Muhammad, kita minta dia yang memasang Hajar Aswad. Kita tidak pernah sekalipun melihat, mendengar, menyaksikan dia berbohong. Artinya kemudian Rasulullah dipanggil, diminta meletakkan kembali Hajar Aswad. Di sini sudah dua sifat mulia Rasulullah. Satu jujur, yang kedua amanah. Orang percaya kalau yang memasang Rasulullah itu kita tidak akan. Dan kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau bentangkan surbannya di tanah, beliau taruh Hajar Aswad di tengah-tengah. Kemudian beliau minta para pemimpin kabilah itu memegang ujung-ujung surban beliau, terus bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menuju rukun Hajar Aswad. Sampai di pojok rukun Hajar Aswad itu Rasulullah sendiri mengambil Hajar Aswad diletakkan. Selesai itu seluruh pemimpin kabilah sepakat memberi gelar Rasulullah Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, orang yang mendatangkan rasa aman, orang yang mendatangkan kedamaian.
aman, kedamaian itu sesuatu yang baik. Artinya Rasulullah mampu menciptakan kondisi yang terbaik. Itulah Fatonah. Jadi ibu bapak sekalian, teman-teman semua ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Amin itu menyatu semua sifat dasar seorang nabi. Sifat dasar itu yang pertama sidik, kejujuran. Yang kedua amanah, kepercayaan. Yang ketiga tabligh, melaksanakan, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dan yang keempat fatonah, hasilnya kebaikan. Orang cerdas itu selalu menghasilkan yang baik, bukan yang tidak baik. Wong si jasa asli pora kok nanti saya kira beres-beres ya. Kita nggak berpihak mana-mana, tapi kita sebagai penonton netral ini loh, iya harus tekan kapan? Tekan kapan? Yang ada di sini yang tidak punya ijazah juga nggak masalah. Nggak masalah. Almarhumah istri saya itu sekolah itu adik kelas saya, hanya lulus ujian sarjana muda, tapi juga tesis sarjana mudanya tidak disempurnakan, tidak diserahkan, juga tidak pegang ijazah. Melanjutkan program doktoral 1, 2, setelah itu saya nikahi, kemudian sudah penelitian, tinggal menyusun skripsi. Dia tidak mau memilih karena anaknya lahir, memilih untuk anaknya saja. Tapi ilmunya melebihi saya, karena dia lebih kutuk buku dari saya. Kalau saya ceramah, mau ceramah itu sering nanya, harus bicara apa? Harus bicara. Dia kasih ini, terus siapkan buku-bukunya, saya yang membaca. Terus nanti setelah ceramah saya suruh cerita lagi di depan dia gitu. Jadi yang saya sampaikan pada jamaah dia pun ngerti, dia pun bisa. Jadi harusnya begitu. Yang ngaji itu bapak-bapak, baruri ibunya diajari. Ojo diwalik bapak-bapak atau ngaji sing ngaji ibu-ibu. Mulai bapak diseneni. Ustadku ki ngomong orang ngono gitu. Ustadku sing ditanya ustadku, bayangkan. Bisa. Harusnya apa yang ngaji. Ibunya ngaji, bapak ayah malah cakro gitu ya. Nongkrong, ngopi, keliling kucingan. Nah untuk dia tidak keliru gitu. Yang ngaji itu selalu. Tapi ini luar biasa. Jamaah ngaji ini luar biasa. Kalau bisa diviralkan nih loh jamaahnya gitu. Jamaahnya ini aktivitasnya luar biasa ya. Angel loh istiqomah berminggu nih. Makasih Mas Miftah ya, berminggu Mas Miftah itu hilang serang aku gitu. Belum tentu itu Pak Fadlan iso. Pak Fadlan iso ini nyopir dia bisa. Jadi ini luar biasa kelompok ini. Jadi orang yang cerdas itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan kemaslahatan. Ibu bapak sekalian, saya sering atau beberapa kali ya menyampaikan pada ibu, pernah nggak sadar ketika bapak ibu sekalian sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kok hasilnya tidak sesuai, apa reaksi bapak ibu? Goblok mentuaku. Nah, orang goblok itu hasilnya. Tapi kalau orang pintar lihat hasilnya bagus. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu yang terjadi. Jadi itu terhimpun sifat-sifat dasar itu. Yang tadi kan, seperti Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung itu, khususnya di Universitas Islam Sultan Agung yang punya statuta, jadi pedoman pelaksanaan universitas itu
Di situ mengatur segala sesuatu, termasuk pemilihan pimpinan, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan syarat pertama untuk bisa mencalonkan diri menjadi rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, syaratnya apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, memiliki sifat sidik, amanah, tabligh fatona, dan bisa membaca Al-Quran. Tapi mohon maaf, ini rahasia yang saya bocorkan. Wimong tulisan tok. Akeh sing ora iso maca Quran. Akeh sing ora iso maca. Padahal Al-Quran itu masalah. Ada yang bisa baca, tapi bacanya cuma berhenti di sini. Quran itu di sini tempatnya. Quran itu di sini tempatnya. Maka kita harus paham maknanya. Jadi ketika Rasulullah itu didatangi Jibril ketika di Gua Hira itu, Iqra, kaget, tapi Rasulullah mampu mengendalikan dirinya. Menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lagi Iqra sampai 3 kali, ma ana biqari. Kemudian Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya. Itu langsung masuk ke hati Rasulullah. Dan luar biasanya ketika turun kemudian ketemu Khadijah, beliau masih gelisah itu karena nggak ngerti siapa yang menemui beliau itu. Beliau takut itu iblis, setan. Tapi dibesarkan hatinya oleh istrinya Khadijah. Itu nanti setelah ini, periode itu ya, materi setelah ini, aku yakin kata Khadijah yang datang itu makhluk baik. Kenapa? Karena kamu orang baik. Nah, istri itu begitu. Pada satu saat ilmunya harus di atas suami. Ojo suami mulai kerja masalah mumet ruwet malah disemeni mulai. Nek mulai rasa gak masalah gitu. Dan ngomong habis akeh masalah gitu. Jadi ya harus ditenangkan dulu. Ada kisah itu, Tolhah Tolhah Ubaidillah ya. binti Ubaidillah itu sebelum masuk Islam itu ada naksir seorang wanita. Dia mau melamar wanita itu, Ummu Sulaim kalau nggak salah. Saya pun hafal nama itu susah. Nama itu satu tapi nggak pernah ketemu. Sing ketemu aja lali gitu ya. Ummu Sulaim. Itu melamar. Ummu Sulaim menjawab, kamu bukan tipe laki-laki yang bisa ditolak. Nikahi aku dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk Islam. Toha masuk Islam. Setelah itu mereka punya anak. Anaknya sakit. Toha pergi cari obat. Begitu Toha pergi, anaknya meninggal. Untungnya zaman itu belum ada HP. Ummu Sulaim tenang, kira-kira suaminya mau pulang, dia berdandan. Sebelumnya masak masakan kesukaan suaminya. Setelah pulang disambut suaminya, diajak makan, lahap sekali karena jauh, pergi jauh, dan itu makanan kesukaannya ya. Terus tertarik berhubungan suami istri. Setelah selesai semua, Ummu Sulaim bertanya, suamiku, aku mau tanya apa? Kalau ada
orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, tiba saatnya dia akan mengambil lagi titipannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita serahkan. Memang itu miliknya. Yang dititipkan ke kita bukan milik kita. Alhamdulillah. Kenapa? Begitu kamu pergi nyari obat, anakmu meninggal dunia, diambil yang punya, marah Tuhan. Kenapa baru sekarang kamu ngomong? Kalau saya ngomong tadi, baru kamu ketika pulang ke rumah, kamu nggak makan makanan enak, kamu nggak mengumpuli saya. Akhirnya berdua menghadap Rasulullah, diceritakan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan sambil berdoa, mudah-mudahan malam-malam kalian selalu diberkahi oleh Allah. Anak esolas, hafidah semua. Ini Rasulullah itu bekalnya jujur, karena jujur itu nggak pernah sekalipun berbohong. Kemudian dapat amanah, dijalankan amanah itu sebaik-baiknya. Beliau sampaikan ketentuan-ketentuannya, beliau informasikan harus begini, harus begini. Hasilnya kondisi masyarakat Indonesia hari ini itu istilah hasilnya adalah kita itu dalam posisi kita ini tidak pernah memperoleh informasi dengan baik. Dia pusing terus kita. Terus jadi apa kita? Jangan sih benar. Sampai ketika kita mau memilih pemimpin pun kita nggak tahu si A itu siapa, kayak apa, si B itu siapa, kayak apa, dan seterusnya. Itulah teman-teman sekalian. Maka terakhir kita ini, mari kita membangun komitmen dalam diri kita ini. Bagaimana kita mulai berkomitmen untuk selalu jujur. Pertama pada diri sendiri. Tentu yang paling utama pada Allah, Rasulullah, pada diri sendiri. Kalau ibu berarti kemudian apa? Jujur pada suami. Suami jujur pada istri. Jujur pada istri. Istri saya hari ini kan generasi milenial, teponya luar biasa. Tablet saya nganggur, HP saya nganggur, diambil, dibuka, dibaca. Kalau ada rahasia kan bahaya. Ada rahasia bahaya. Baru bunyi loh, notifikasi WA, itu ada WA. Terus saya ambil, saya buka, dari siapa? Dari siapa? Saya tidak ada masalah, iya kepo banget. Kepo banget. Selalu begitu. Ya saya paham dari awal, saya paham. Saya akan menikahi yang jauh. Saya kan generasi di bawah sedikit lah, Pak Haji Marmo, Pak Haji Samsudin yang lain. Saya kita yang sepuh-sepuh ini kan generasi baby boomer. Baby boomer itu orang yang lahir pada saat itu orang tua kita anaknya banyak-banyak. 7, 8, 9, 10, 11 gitu. Nah generasi Z hari ini nggak pengen punya anak. Nggak pengen punya anak. Mulai belajar mereka apa? Kumpul kebo. Kumpul di kebo. Itu mulai mereka belajar itu. Nah, untuk ini kali. Jadi kadang-kadang
Ya saya bersyukur punya anak 4. Saya menikmati kebahagiaan saya kalau ketika melihat anak-anak saya. Anak 3 laki-laki itu kalau malam jam-jam segini mau tidur itu tendang-tendangan, suruh-suruhan, rebutan guling, rebutan bantal. Bayangkan itu. Nonton TV bareng gitu, sampai kalau nonton TV siang-siang itu wah bunyi kecutir karuan itu loh, duduk di depan saya gitu. Kalau iklan keluar main dulu, iklannya entek mlebu meneh, nonton terus itu. Sekarang ini gitu ya, bayangkan itu sedih. Kita bangun komitmen kita ini, kejujuran pada diri sendiri, pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada keluarga. Insya Allah paham, istri akan paham, suami akan paham. Sehingga kalau keluar itu ya insya Allah percaya amanah. Percaya amanah karena juga apa? Suaminya, istrinya bertablik menyampaikan, nanti jam sekian saya mau ke sini, mampir ke sini. Jam sekian mau ke sini. Apalagi sekarang istri saya ketua Dawis ini merah tahun yang ngomah gitu. RT itu hanya dia aja yang sudah cukup, nanti berhenti gitu. Biar gantinya ketua Dawis Budi Sus saja lagi. Itu satu Dawis. Iya. Itu ya. Saya juga mengerti itu. Tadi Pak Haji Samsudin itu menceritakan itu, ya kita harus hati-hati ya. Dapat bantuan sekian juta itu. Ya zamannya beda, tapi saya belum komentar tadi. Zaman hari ini berbeda. Kalau zaman Rasulullah sesuai Islam itu ya kalau bantu udah. Teman saya orang Kacangan, tapi dia ditunjuk oleh orang-orang Arab menjadi ketua Al-Irsad Jawa Tengah. Al-Irsad itu persatuan orang-orang Arab. Ketika dia jadi ketua Al-Irsad itu dipanggil, namanya Kodim Suseno. Nih Pak Kodim, ada uang 15 juta. Ini untuk biaya operasional panjenengan selama 1 tahun. Terserah panjenengan. Arep dinteke monggo, ora ya terserah. Pokoknya kalau ada acara Al-Irsad di sini panjenengan hadir, di sini hadir. Enggak ada SPC itu, enggak ada. Itu Yahudi itu SPC itu. Saya belajar SPJ itu sejak jadi mahasiswa. Saya mulai jadi penipu. Saya belajar jadi penipu, nyusun proposal, udah tahu maling nanti dicoret-coret kasih separuh, tak naikkan pesertanya. Dan tadinya cuma 50, saya naikkan 50. Saya naikkan 100. Saya naikkan 100, dicoret 50%, pas 50. Begitu tuanya cair, langsung. Kalau di Semarang ini mahasiswa langsung ke pos 2, pesen stempel, beli buku nota, bayangkan tuh, buku nota. Ya memang dikondisikan begitu, belajar ngapusi, luar biasa. Kenapa enggak kasih selesai urusanmu, mau kamu apa, itu udah tanggung jawab. Sama dengan kita memberikan pada pengamen itu, nggak usah mikir, wah kok nek gitu minuman keras, bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Kita kasih aja. Kadang-kadang ada orang bermasalah itu, masalahnya pindah ke kita mau nolong apa enggak, itu masalah itu. Ada orang yang mau ditolong, kita mau nolong enggak, gitu. Kisaran hari ini yang harus kita pegangi, di balik musibah pasti ada hikmah. Di balik musibah pasti ada hikmah.
Tapi kita setiap kali musibah yang kita gunakan emosi dulu, bukan akal, sehingga kita nggak menemukan hikmahnya itu. Kita nggak menemukan hikmahnya itu, sulit banget. Bisa saja hikmahnya itu sekian tahun, oh dulu begini ya, dulu begini, itu hikmahnya. Jadi kita komitmen selalu sidik, selalu amanah, selalu menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Jangan disembunyikan. Selalu berbuat yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Jangan kemudian lakukan yang terbaik. Allah mengatakan di sini, ya, komitmen kita ini al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, enggak usah ragu-ragu. Ayat-ayat tadi juga menjelaskan itu. Kalau bukan Allah siapa lagi? Kalau bukan Allah siapa lagi? Jangan ragu-ragu. Allah yang tahu persis, maha tahu kapan kita akan diberi solusi. Kapan? Saya sering menyampaikan melalui sirah, nanti akan sampai juga satu doa Rasulullah baru dikabulkan oleh Allah setelah 11 tahun. Setelah 11 tahun. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah berdakwah ke Taif. Beliau dianiaya di sana. Jibril marah, minta izin akan menghukum Bani Sakif, penduduk Taif itu akan ditimpakan 2 gunung yang ada di sekitar mereka. Kata Rasulullah, jangan. Mereka melakukan ini karena tidak tahu. Terus doa Rasulullah, aku berharap nanti anak cucu mereka mau mengikuti agama ini. Dan benar, ketika tahun ke-8 dari hijrah Nabi, jadi Nabi itu tahun kenabian itu 13 tahun, 3 tahun plus 8 tahun setelah hijrah, berarti 11 tahun. Itu Rasulullah membebaskan kota Makkah, seluruh jazirah Arab masuk Islam semua. Nah kita ini siapa? Kentut saya mampu. Masa doanya mau dikabulkan? Tidak. Tapi lebih baik berdoa daripada tidak. Rasulullah kemudian juga mengingatkan, alaikum bisidqi, inna sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian semua itu jujur, benar, karena kejujuran, kebenaran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Qulil haq walau kana muran, Rasulullah. Katakan yang benar itu benar meskipun pahit. Meskipun pahit. Mas, sampun sarapan, sampun nembe mawon. Wah sayang, janjane nyetak jak nyate. Wah itu orang enak, ngerti ngono aku ngurung. Tapi kan gak jujur itu, gak jujur aja. Enaknya sate kapan? Padahal enaknya sate itu hakikatnya, enaknya sate itu kapan? Enaknya sate itu ketika sedang dibakar, asapnya itu. Kalau sudah diangkat, ya podo wae, mau sate kelinci, sate ayam, sate kambing, sate sapi, podo wae daging bakaran gitu. Daging bakaran. Makanya dulu, zaman dulu ada orang miskin itu pengen sate, dia ketawa, nggak tertawai dirinya sendiri. Wah, aku irang genah ini, ngerti miskin lah dia apa kok pengen nyate. Tapi nggak apa,
Hakikat sate adalah baunya. Dia ambil ke rumah roti panjang itu kan. Dia kemudian ke pasar nyari bakul sate, ada pas nih Pak. Dia nongkrong di samping pembakaran. Setiap kali makan rotinya sampai tahu-tahu roketnya habis, dia bangun mau pulang ditahan tukang sate. Mau kemana pulang? Enak aja, bayar dulu. Bayar apa? Saya cuma ngisep asapnya, tapi aku pasti kan kesel. Bayar. Akhirnya pergi kemana? Ke orang pintar. Orang pintar itu kemudian apa? Mendengar ceritanya ngambil uang 1 dinar, dilempar ke lantai. Penjual sate mau ngambil, diambil lagi sama orang pintar itu. Loh, kok diambil lagi? Bukankah itu pembayaran dari saya? Nggak bisa. Karena dia hanya makan baunya, maka bayarannya suaranya saja. Penting. Jadi dia. Nah, jadi itu ibu apa saja. Jadi kulillah haq walau kana murran. Para sahabat awal-awal itu kayak Bilal itu disiksa untuk murtad lagi, yang keluar mulanya apa? Ahad. Ada yang kemudian gugur, nanti kita sampaikan juga itu gugur, tapi ada yang kemudian karena kebaikan hati Abu Bakar As-Siddiq, mereka dibebaskan, kemudian masuk Islam, mereka dibebaskan. Jadi mari kita mulai dengan kejujuran, termasuk jujur, wis jam 09.00 ya wis rampung. Ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya ya silakan Pak Ji. Ya. Terima kasih atas kemudian waktu dan kesempatan yang kita beri. Kami akan menanyakan secara Islam yang sebenarnya. Sifat Nabi adalah jujur, amanah dan takwa. Jujur, kejujuran. Tapi kita mempunyai seorang pemimpin yang tidak amanah, bahkan menipu pada kita. Sedangkan kita itu mempunyai kewajiban kalau ada orang yang kita wajib untuk mengingatkan. Namun kalau kita mengingatkan tidak ada langkah apa yang harus kita ambil? Baik, pertanyaannya bagus banget. Yang saya sampaikan itu kan baru satu arah. Islam itu multi arah. Bisa dibaca surat Ali Imran yang berbicara tentang perang Uhud antara 130 sekian sampai 100 sekian, panjang ayatnya. Ada satu kata kunci di situ, bahwa kepemimpinan itu dipergilirkan. Kepemimpinan itu dipergilirkan. Kadang yang baik, kadang yang tidak baik. Atau yang tidak baik lagi, nanti nggak tahu kapan yang baik muncul. Untuk apa? Untuk diketahui. Kita harus belajar mimpin ngono kuwi ra bener. Sing bener ngene. Yang saya bilang tadi kaitannya dengan ayat, kita nggak mau belajar itu. Kita nggak mau belajar itu. Udah tahu yang kemarin itu jelek, kenapa kita lanjutkan? Bahkan kita lebih jelek lagi. Naudzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana sikap kita itu? Kita tetap harus mendoakan. Kalau mampu memberi nasihat, dinasihati. Kalau tidak, kita nggak boleh melawan. Ibaratnya ketika kita sholat, ketika kita menunjuk si A, bacaane ranggena, gerakannya ranggena, kita tidak boleh mufarokoh. Kita keluar dari jamaah itu sholat dewi, tidak boleh. Sholat dewi tidak boleh, sama itu dalam kepemimpinan. Itu konsep contoh kepemimpinan itu yang dalam Islam itu sholat itu. Ikuti aja. Bahkan kita mohonkan ampunan itu.
itu menjadi pahala bagi kita, menjadi dosa bagi mereka yang tidak mau mengikuti saran-saran itu. Udah banyak dengan caranya sendiri. Kalau Rocky Gerung caranya ya bengak-bengok sendiri di TV itu. Banyak yang suka, tapi lebih banyak yang nggak suka, kan gitu. Itulah terjadi. Ya, kita bisa mendatangi beri nasihat. Kita harus tahu dulu tipenya orang yang bisa dinasihati apa tidak. Apalagi itu, saya kuliah, saya juga menanya, suka duduknya di depan, saya nanya. Satu saat, Pak, tanya Pak. Dia balik nanya, namamu siapa, nomor indukmu siapa, berapa. Sisuknya enggak lulus ya. Terus saya cerita sama senior, kamu nggak nanya sih, kalau sama dosen itu jangan pernah bertanya. Jangan pernah bertanya. Jadi itu zaman dulu ada istilah dosen killer gitu ada, sekarang nggak ada. Dari situ saya dapat pelajaran, semua murid saya kasih nilai A. Saya bilang apa? Saya nggak butuh nilai, yang butuh nilai itu kalian supaya IP kalian tinggi. Kalau IP kalian tinggi, lulus nyari kerjaan mudah-mudahan dapat. Kalau IP kalian jelek, kalian tuh ibaratnya mau perang mati dulu sebelum perang. Karena apa? Orang di senjatanya IP gitu. Negara ini memang sudah seperti itu. Saya sudah Kemenak tuh protes waktu Kemenak menetapkan IP yang akan diterima di Kemenak itu 275. Zaman dulu IKIP, IAIN itu nilai paling tinggi mahasiswa itu 70. Saya pernah tanya, kenapa 70 Pak? Kenapa nggak ada yang 80? 80 untuk dosen, 90 untuk mereka, 100 untuk Gusti Allah. Oh, saya betul nih. Itu mereka itu, tapi saya kan nggak mungkin, saya belajar, saya nggak mungkin jadi dosen yang seperti itu. Saya nggak mungkin, saya cari cara bagaimana mereka dapat A itu logis, masuk akal. Saya suruh cari tema, ajukan ke saya ajak diskusi, kalau cocok saya terima, kalau enggak, setelah mengajukan tema, ngajikan rumusan masalah, saya bantu merumuskan masalah. Ternyata apa? Tidak semua orang bisa merumuskan masalah. Kenapa? Hampir pada umumnya kita nggak peduli dengan masalah, gitu loh. Jelas sama masalahnya lah peduli ya gimana. Wetenge ngeli lho, meneng ya masalah itu kan. Nambah masalah meneh itu. Loromah gitu kan cepetan itu. Ngeli mangan gitu solusinya. Ya itu seperti itu. Saya terus apalagi di FHI itu saya ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Murid saya orang farmasi, saya kasih nilai A semua. Alasan saya, masa orang Unisula, orang Islam, orang Unisula, kuliahnya di Unisula, belajar agama Islam kok nilainya jelek, memalukan. Nanti dilihat orang yang nggak suka Islam tuh, orang Islam bodoh-bodoh gitu kan. Si mau agama ini iso, bayangkan itu. Mudah-mudahan jadi motivasi. Jadi nggak ada untungnya saya membuat mahasiswa tidak lulus itu nggak ada untungnya. Jadi itu Bapak ya, jadi pakai acuannya sholat itu, kita nggak mungkin. Kalau mungkin kita menegur imannya, saya sering ditegur, al-mafur lah, Pak Rafiq Anwar. Beliau kalau pergi itu ngajak saya, maksudnya supaya saya ngimami lah, nanti saya kalau nggak bener, beliau tegur. Itu saya suka. Terakhir, kapan Jumatan di Masjid Candi Raya? Ada orang di show pertama itu sebelum khotib naik dia baca Quran. Khotibnya naik, Assalamualaikum, adzan, dia masih baca Quran. Ada pemuda dari belakang langsung duduk sampingnya, Qurannya tarik, taruh di kursi. Orangnya meneng, ini sakit. Nah, kadang-kadang kita nggak wise, gitu. Menegur harus kita. Kearifan itu perlu. Nanti kalau enggak kacau balau. Makanya masing-masing kita harus siap menjadi pemimpin gitu. Masing-masing kita harus siap. Kita sebenarnya enggak siap. Mulai dari pemimpin sholat. Saya kemana-mana pakai baju panjang. Supaya kalau saya diminta jadi imam, pantas lah imam bajunya panjang. Kemana-mana saya pakai ketum. Pantas lah,
Jadi imam bajunya pendek, gundulan, rambut kedut. Terus supaya saya sering ditunjuk jadi imam, saya pelihara jenggot. Karena Indonesia ini Islamnya Islam jenggot. Seolah-olah naik jenggot tentu soleh gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi iya, jadi sholat. Iya, jadi sholat itu. Maftitah itu yang belum ada jenggotnya itu. Baik, terima kasih Ibu Saran, mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.